Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi'afwihi tughfaru dhunuba was-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati guru kami semuanya, para panitia pelaksana manasik haji dan umrah Masjid Baitur Rahman Islami, seluruh jalan-jalan tamu Allah, jalan para hujjah, orang-orang yang sebentar lagi akan mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melaksanakan satu kewajiban daripada syiar Islam. Walaupun mungkin ada yang sudah pernah pergi sebelumnya, ada yang ingin pergi lagi, maupun yang mungkin baru pertama akan berangkat. Kita doakan semuanya, semoga persiapan keberangkatan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan nanti semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta nanti dapat melaksanakan kewajiban dengan sempurna. Tema kita hari ini berbicara tentang hikmah dari pensyariatan haji dan umrah. Mohon maaf saya duduk di atas, kasih kursi dan meja. Dan tadi rencana awal ada slide, cuma tidak rampung saya buat sehingga tidak bisa saya tampilkan. Tidak sempat terpegang lagi. Berbicara tentang haji dan umrah, ini merupakan satu tema, satu ilmu. Bapak Ibu, kalau mungkin yang pertama berangkat haji, tidak perlu panik tentang manasik. Tapi paling tidak kita punya ilmu yang paling bagus, pengajaran yang paling bagus manasik itu langsung di tempat, langsung ketika pelaksanaannya. Oh begini rupanya pelaksanaan manasik, oh begini pelaksanaan haji ataupun umrah. Saya belajar bertahun-tahun baca kitab tentang manasik, tahu tentang manasik ketika haji. Saya haji tahun 2005 pas ketika jadi tsunami. Dan haji merupakan rukun Islam yang kelima. Kita mulai dari hadis Nabi bahwa syahadah, salat, zakat, puasa. Satu riwayat. Riwayat yang lain puasa, zakat. Dua-dua benar, dua hadis yang berbeda. Dan haji ini adalah rukun. Makna rukun ini adalah pegangan dasar dari seorang itu dikatakan muslim. Dan ibadah haji adalah syiar keempat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam sebagai fardu atau kewajiban terakhir. Karena yang terakhir dari semua ibadah itu adalah haji. Haji difardukan pada tahun ke-9 Hijriah. Kalau puasa tahun kedua Hijriah, sholat tahun ke-11 Kenabian sebelum hijrah. Sedangkan haji tahun ke-9, karena tahun ke-9 difardukan, tahun ke-10 Nabi berangkat melaksanakan haji bersama para sahabat dalam Futuh Mekah. Tahun ke-9 ketika difardukan Nabi berangkat. Tetapi terjadi perjanjian Hudaybiyah di mana orang-orang Mekah tidak mau menerima Nabi dan Nabi menunggu tidak melaksanakan tahun itu. Tahun berikutnya baru Nabi berangkat dengan para sahabat. Berapa banyak para sahabat berangkat? 10.000 orang. Berangkat masuk dengan membaca labbaik Allahumma labbaik, menggetarkan dari Futuh Mekah. Futuh Mekah. Siapa yang masuk ke dalam rumah Ka'bah
ke rumah Abu Sufyan, maka selamatlah ia. Lari semuanya, masuk ke dalam rumah, semuanya berubah. Itu berhala-berhala di sekeliling Ka'bah dihancurkan oleh Nabi SAW. Ini Fathu Mekah. Setelah sekian tahun Nabi tidak bisa pulang ke Mekah karena di usia hijrah 10 tahun Nabi pulang tahun 10 Hijriah. Dan inilah Fathu Mekah dan itu haji. Dan berapa kali Nabi haji? Nabi haji cuma sekali. Nabi haji itu cuma sekali. Jadi tidak banyak kali. Jadi kalau di Mekah tidak berangkat haji, Nabi merasakan haji cuma sekali. Nah, kemudian haji, apa yang maksud dengan haji? Ibadah haji adalah perjalanan, ya, adalah perjalanan yang memindahkan fisik, ya, badan dan juga ruhiyah seorang muslim menuju tanah suci Mekah. Jadi kita harus pindah, harus berangkat. Gak boleh kita duduk di sini saya berangkat haji. Harus berangkat dengan membawa diri kita fisik dan juga ruhiyah, membawa hati kita menuju Mekah Al-Mukarramah. Karena haji itu di Mekah, bukan di Madinah. Haji itu di Mekah. Kalau kita di Madinah mengambil fadilah keutamaan Masjid Nabawi. Rasulullah mengatakan la tashuddul rihal ila thalathati masajid. Jangan kamu bersungguh-sungguh berangkat ke 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa di Palestina. Karena pahalanya beda. Siapa yang sholat di Masjidil Haram akan mendapatkan 100.000 dibandingkan masjid yang lain. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi mendapatkan 10.000 dibandingkan masjid yang lain. Siapa yang sholat di Masjid Al-Aqsa mendapatkan 1.000 dibandingkan masjid yang lain. Makanya 3 masjid ini yang dianjurkan. Tapi pelaksanaan haji tetap di Baitullah di Makkah. Untuk apa? Untuk melaksanakan wukuf dan tawaf di Baitullah. Jadi kita datang ke masjid ke Makkah, ke Baitullah untuk apa? Untuk melaksanakan wukuf di Arafah dan tawaf di Baitullah. Wukuf ini yang paling penting. Orang yang tidak wukuf tidak dikatakan bisa berhaji, karena wukuf tidak bisa diganti. Maka orang sakit pun dibawa untuk wukuf walaupun pakai ambulan. Setelah dikeluarkan dari tanah Arafah masuk ke rumah sakit, dia sudah haji. Walaupun nanti ibadah yang lain digantikan oleh orang ibadah yang wajib dikerjakan. Nah, ibadah haji ini hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Nah, mana orang yang mampu dikatakan oleh Ibnu Abbas, orang yang sehat badan, sanggup melaksanakan. Jadi ketika orang itu sudah sehat pertama badannya, secara fisiknya sanggup melakukan perjalanan, itu sudah dianggap mampu. Yang kedua, memiliki kecukupan bekal. Cukup makan, cukup untuk kendaraan berangkat ke sana. Dan ada kendaraan tidak membahayakan kondisi dalam perjalanan. Apabila ada 3 kondisi ini, maka itu dikatakan wajib. Ada sehat fisik, sehat badan. Yang kedua ada finansial, ada keuangan untuk berangkat, dan ada kondisi perjalanan ke sana yang memungkinkan. Ada kendaraannya dan situasi perjalanan ke sana tidak membahayakan. Nah, ini sudah wajib dikerjakan. Dan orang yang mampu ini, menurut saya boleh nggak berhutang? Tidak boleh. Tidak boleh berhutang untuk pergi haji. Karena kalau orang berhutang kan orang Kristen tidak mampu. Dia harus saja saya utang dulu. Bagaimana dengan meminjamkan dulu untuk sholat? Saya punya uang, saya baru keluar dipinjam sama orang, tapi tak pernah ditunggu antrian panjang. Saya pinjam uang orang dulu untuk nyetoran pertama. Pada prinsipnya itu sudah punya uang, tapi tidak ada di tangan. Boleh pinjam, dia boleh dipinjamkan. Tetapi khusus meminjam untuk bisa berangkat haji itu bukan tidak dianjurkan, bukan itu. Karena yang mampu saja, kalau tidak mampu tidak ada kewajiban. Tidak ada mampu, tidak ada kewajiban. Kemudian haji tidak wajib setiap tahun, dan haji itu hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Orang punya kemampuan itu wajibnya sekali. Kalau nanti punya rezeki
atau sunnah. Boleh ketiga, boleh pergi lagi. Dia tahun mengganggu jatah orang nggak boleh. Gara-gara kita masuk harus kita yang masuk setiap tahun, ini sudah mengganggu orang. Yang ketiga tidak afdal lagi dari segi prioritas nama. Maka Dr. Yusuf Al-Qori pernah mengatakan kalau kita punya uang banyak dan kita ingin pergi haji, bagusnya kita investasi dalam bentuk misalnya menyekolahkan anak yatim, menyekolahkan anak miskin, atau menyuruh orang lain pergi haji. Karena pahala sedekahnya dapat, pahala haji juga dapat. Saya rindu dulu haram, saya tiap tahun saya pergi. Bukan masalah kerinduan. Ya. Nah kemudian memang tidak wajib setiap tahun, tapi dia seumur hidup sekali. Alhamdulillah saya sudah pergi. Kemudian apa beda haji dengan umroh? Kita tahu bahwa yang rukun Islam itu haji. Beda haji dengan umroh pertama dari segi hukum. Kalau haji itu hukumnya wajib, jelas. Kalau umroh itu sunnah muakkad, sunnah yang digalakkan. Kemudian dari segi niat, haji itu niatnya niat haji. Kalau umroh niatnya umroh. Yang ketiga dari segi rukun, kalau haji itu ada ihram, ada wukuf di Arafah, ada tawaf, ada sa'i, ada tahlul. Sedangkan umrah tidak ada wukuf di Arafah. Yang lain ada ihramnya ada, tawafnya ada, sa'inya ada, tahlulnya ada. Kalau bedanya apa? Bedanya ada wukuf di Arafah. Kemudian waktunya, haji itu waktunya tanggal 8 sampai tanggal 12 Zulhijjah. Jadi 1 tahun sekali ada masanya. Sedangkan umroh bisa dilakukan kapan saja, bebas waktunya. Cuma yang nggak boleh hari Arafah, tidak boleh juga pada hari tasyrik, itu nggak boleh lakukan umroh. Yang lain itu silakan bebas. Jadi ibu-ibu bisa nanti ada kesempatan umroh, selesai haji belum pulang umroh lagi. Kemudian lokasi tempatnya, tempat haji itu Mekah, Arafah, Mina, Muzdalifah. Itu tempatnya. Mekah, Arafah, Mina, Muzdalifah. Sedangkan tawaf, umrah hanya di Baitullah, hanya ada di Masjidil Haram. Hanya situ, nggak ada pergi ke Mina, nggak ada. Itu jadi ziarah, bukan bagian dari pelaksanaan umrah. Madinah kenapa tidak ada? Di Madinah bukan tempat haji. Cuma kita ada fadilah mengunjungi tanah Madinah karena tanah suci juga. Waktunya kalau haji 4 sampai 5 hari sudah selesai. Jadi haji 4-5 hari. Sedangkan umrah siap 2-3 jam siap. Jadi umrah itu 2-3 jam selesai. Karena pelaksanaan tawaf, sa'i, tahlul selesai. Mudah. Jadi tidak terlalu ribet pelaksanaannya bagaimana. Jadi dari segi perbedaannya, yang haji nanti ya waktunya 4-5 hari ya. Yang di Madinah itu tidak ada kaitan dengan haji. Jadi ada kadang-kadang yang rasa takut, saya tidak bisa lengkap arba'in nanti bagaimana Ustaz, bagaimana hajinya. Udahlah, dapat penempatan itu 2 kilo jalan kaki ibu-ibu tua karena mengejar arba'in, karena takut nanti haji nggak sah, nggak tunggu 20 tahun, takut haji nggak sah karena nggak cukup arba'in sekali. Nah makanya perlu manasik kita ajarkan itu. Karena saya tahu, karena saya belum di bagian itu sendiri tugas haji dulu. Bagian lihat ibu-ibu yang sudah 60 tahun dipegang subuh-subuh jam 3:30 berangkat untuk mengejar arba'in. Saya bilang ibu sakit istirahat. Jangan nanti takut nggak sempurna haji saya. Saya di beberapa tempat itu tidak lengkap diajarkan. Maaf saya bilang kadang-kadang nggak lengkap diajarkan. Sampai ada jemaah yang tiap hari harus memudang. Kenapa? Karena badan dia tersentuh bukhur yang ada di Ka'bah. Dalam Arab itu bukhur. Apa itu? Pengasapan bukhur itu diasap, kena baju, wangi, dam katanya. Besok lagi
dendam lagi, Ustaz saya udah 5 kali berundang-undang. Dan bayar pada seorang, rupanya proyek. Tidak, wangian pertama kita bikin hukum di hari terakhir. Keempat, lagi lewat kita di orang-orang jual halal-halal ke hati-hati, halal disemprot sekali sama orang yang punya wangi. Kita nggak sengaja pakai, kena semprot. Wangi pada kita, baju kita tidak perlu kena dam. Bukan kita yang nggak boleh berwangi-wangian, ada kesengajaan dari kita. Tersentuh orang, terkena pukul, tersemprot, tak sengaja terlempar minyak wangi satu botol kena badan kita. Jadi dari situ pemahaman fikihnya tapi dari diantara. Kemudian perlu kita lihat kenapa Baitullah. Ini karena ini kita dalam syariat. Jadi kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena di Masjidil Haram ada Baitullah, ada Ka'bah. Dan Ka'bah Baitullah adalah rumah ibadah yang pertama yang dibangun di atas muka bumi. Rumah ibadah pertama dari awal terletak di mana? Makkah. Makkah dalam bahasa Arab Makkah. Itu di Makkah. Dibangun oleh siapa? Dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Ya, dalam ceritakan itu sekarang dia dalam surah Al-Baqarah. Kemudian kita tahu juga bahwa Nabi Allah Ibrahim ini adalah rasul yang paling kuat menentang kemusyrikan. Beliau berangkat, kita tahu kisah beliau itu di tanah Babilonia Irak. Beliau menghadapi ayah beliau sendiri yang pembuat batu. Surah Maryam kata nanti واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت. Terus ada berapa ayat itu? Mengapa engkau menyembah yang tidak bisa mendengar? Ada sebuah negosiasi tentang kemusyrikan. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini sejak di Babilonia, bahkan kemudian ketika membawa keluarganya Ismail dan Hajar ke tanah Makkah, itu dibawa Makkah itu bukan dalam kondisi ramai orang, tidak ada orang. Jadi dibawa keluarganya Hajar ke Makkah, di mana biwadin ghaira zar'in, sebuah lembah tak ada pohon. Enggak ada pohon berarti tidak ada kehidupan, tidak ada air, tapi ditinggalkan di situ Hajar. Sampai dalam kisah disebutkan ketika Ibrahim meninggalkan Hajar, Nabi Ibrahim langsung berbalik meninggalkan Makkah dan lembah itu kembali ke Babylon, kembali lagi ke tanah Irak. Bayangkan perjalanan yang sangat jauh sekali. Dipanggil oleh istri beliau Hajar, wahai Ibrahim, tidak memandang dia lagi ke belakang. Mengapa kau tinggalkan kami? Tidak jawab. Mengapa kau tinggalkan kami? Tidak jawab. Pergi terus dia. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kalau Nabi Ibrahim balik, ya ini perintah Allah. Kata Hajar, kalau ini belum perintah Allah, kami rela, kami siap. Jadi ini level Hajar. Kayak kita juga ya. Kalau ditinggalin sholat semua di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, luar biasa. Dan Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail itu dalam kondisi masih kecil. Dan kapan dia lagi? Ketika Ismail sudah besar, ketika kalau diperkirakan umurnya 15 tahun, dalam 15 tahun menurut Bible. Jadi kisah Ibrahim juga diceritakan dalam Bible umurnya 15 tahun. Jadi ketika 15 tahun Nabi Ibrahim pulang membangun Ka'bah bersamanya, dan di masa itu juga turun perintah untuk ini arafil manami anni al-bahr. Aku lihat di dalam mimpi waktu menyembelih kisah penyembelihan Ismail. Jadi anak Ismail besar. Nah, makanya di sini namanya kisah di mana kita melihat Ibrahim ini berkaitan erat dengan kisah penegakan ketauhidan. Jadi nanti semua syariat tentang ini berbicara tentang
Dan perlu kita ingatkan apa hubungan antara Nabi Allah Ibrahim dengan kita. Karena Nabi Allah Ibrahim punya anak dua, ada Ismail, ada Ishak. Ismail itu garis keturunannya apa? Ishak itu garis keturunannya Ishak punya keturunan namanya Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel. Israel hamba Allah. Israel artinya hamba Allah. Itu Tuhan, hamba Tuhan. Maka Bani Israel artinya anak garis keturunan Yakub. Jadi kalau saya bunyi dengan Israel, kita perlu dibuka kemana maksud kita. Kalau kata Israel tadi Yakub alaihissalam punya anak dan punya garis keturunan nanti sampai ketemu dengan Yusuf, sehingga ada 3 nabi yang bertemu di situ. Ada Nabi Musa yang berbicara kepada Yahudi, ada Nabi Isa yang kemudian yang menjadi Nasrani, kemudian ada Ismail yang berbicara kepada Nabi Muhammad Islam. Maka kemudian itu ada disebut muncul namanya Millat Ibrahim. Millat Ibrahim adalah mencoba menggabungkan 3 agama sebagai satu kesatuan. Itu apa? Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Itu menjadi satu agama Ibrahim. Padahal Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Bukannya orang Millat Ibrahim Hanif. Orang yang tidak menerima Millat Ibrahim. Millat Ibrahim itu maksudnya agama tauhid. Al-Quran mengatakan apa? Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Beliau itu adalah seorang yang hanif. Hanif ini artinya orang yang bertauhid. Hanifah itu artinya tauhid yang membesarkan Allah. Muslimah, muslim. Karena Muhammad Islam. Kenapa dikatakan muslim? Muslim itu artinya orang yang menundukkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa makana musyrikin, bukan juga orang musyrikin. Jadi siapa yang berhak dengan Nabi Ibrahim? Yang berhak dengan Nabi Ibrahim, orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim itu membesarkan Allah. Wa hadzal nabi dalam disebut Nabi Muhammad SAW walladzina amanu wa beriman. Jadi kita kalau beriman, kita berhak mengakui Nabi Ibrahim. Padahal itu Nabi kita. Nah, makanya ajaran Nabi Ibrahim nanti di Mekah dalam pelaksanaan semua pelaksanaan haji dan umrah itu berkaitan dengan ajaran Nabi Ibrahim, maka kemudiannya kita umat Islam juga layak dan dianjurkan mengikuti itu. Kenapa kita lakukan? Lalu apa filosofi ini yang kemudian kita ingin ceritakan di sini? Karena filosofi dari ajaran atau manasik haji ini menjadi motivasi kita nanti di dalam pelaksanaan manasik haji. Ketika kita paham apa yang dimaksud, apa simbolisnya dari pelaksanaan ini, kita jadi merasa lebih bermakna. Karena ketika melaksanakan ibadah haji itu kita tidak seperti khusyuk dalam sholat, kita bisa bicara, tapi kita bisa merasakan asal, dampak, efek. Yang pertama, kita ketika diandalkan orang haji itu orang ihram. Orang ihram disebut dengan muhrim. Orang yang ihram itu muhrim. Kita orang yang memperhatikan itu muhrim itu salah. Itu namanya mahram. Bahasa Arab lain baris memang. Muhrim orang yang berpakaian ihram dan sedang ihram. Sedangkan yang enggak boleh dinikahi namanya mahram. Nah, kita terbalik karena kita berbahasa Arab itu kalau salah baris, salah tempat, salah lagi. Ketika kita sudah ihram, maknanya adalah kita sudah mulai menanggalkan status sosial kita. Jadi ketika sudah mulai memakai baju ihram, status sosial kita, baju dinas kita sudah kita tinggalkan, tidak ada lagi jabatan di situ. Kembali kepada satu status yaitu status hamba Allah. Itu jadi kita baju ihram. Terutama di bapak-bapak para ibu kita harus pakai baju yang menjadi bapak lagi cuma kain. Pakai warna apa? Kalau laki-laki memakai warna
ternyata yang mengajarkan kebersihan itu orang Islam. Sejak kapan? Sejak wahyu. Yang kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bajumu bersihkan. Karena sejarah kebersihan itu tidak pernah dikenali dalam zaman Eropa kuno. Abad ke-5 sampai dengan abad ke-15, 10 abad orang Eropa itu tidak pernah mengenali namanya kebersihan. Ya, saya pernah baca buku The Dark Story of the Pope, sejarah Paus itu. Jadi bagaimana para pendeta-pendeta itu yang tidak mandi berbulan-bulan, bahkan bertahun mereka mandi. Karena apa? Karena di dalam agama Nasrani masa itu, Kristen masa itu, orang yang paling bagus itu orang yang paling mendekatkan diri kepada kerajaan langit, kepada Tuhan. Dan salah satu mendekatkan dengan menyiksa tubuh. Cara menyiksa tubuh, melemparkan tubuh ke dalam tong sampah. Nggak pernah. Siapa yang kemudian mengajarkan tentang kebersihan itu? Islam mengajarkan tentang kebersihan pakaian. Orang Islam itu bersih, mau sholat aja bersih pakaian. Kemudian kesucian hati. Nah ini dia yang paling penting. Ketika kita sudah pakai ihram, mulai kita membersihkan hati. Pertama tadi membersihkan fisik, pakaian kita, termasuk harta yang kita gunakan untuk pergi ibadah. Harus bersih. Karena nanti ibadah yang dilaksanakan dengan harta yang tidak halal itu ditolak Allah. Dalam hadis menceritakan itu, malaikat tidak mengatakan, mendoakan ketika kita bilang labbaik Allahumma labbaik wa terima la ya Allah. Mereka bilang labbaik Allahumma la sa'daik. Tidak diterima imanmu dan kamu tidak akan bahagia celaka. Ditolak amal ibadah karena ada sumber yang haram. Karena ada yang bertanya, saya punya uang ini Ustaz, boleh saya nggak pergi umrah? Boleh nggak saya gunakan pergi haji? Dan boleh nggak saya gunakan untuk menghajikan orang tua saya dari uang itu? Kan saya yang pergi atau menghajikan mereka boleh. Nggak boleh. Uang haram itu tidak boleh digunakan untuk ibadah, tidak boleh juga disedekahkan. Tapi uang haram yang didapatkan selain dia belum berdosa, tapi uang itu kalau dilempar di tengah jalan, dibuang-buang atau dijadikan tong sampah, dia bisa membuat sesuatu. Saya ada jalan yang bolong, itu boleh semen, boleh digunakan. Bikin listrik, boleh. Tidak boleh digunakan untuk semua. Suci pakaian, suci harta, dan suci jiwanya. Tidak boleh lagi ada iri, tidak boleh ada dengki, tidak boleh ada sombong, dan tidak merasa nanti saya pulang nanti harus orang-orang saya tadi. Tidak. Dari ini secara bersih, dari lambang pakaian itu. Yang kedua, lambang pakaian dua lembar yang kita pakai. Satu untuk jadi kain sarung untuk mengikat, satu lagi untuk letakkan di bahu kita, di badan kita. Maknanya apa? Ini adalah pakaian kematian. Hebat apapun kita, ini pakaian kita nanti kembali dengan dua pakaian itu, dengan kain kasar, kain ihram itu kain kasar. Aku juga mahal kali kain, apa perlu biasa? Karena nggak ada yang lihat ini kayak apa, nggak ada yang lihat. Kemudian kain kafan adalah kain yang kita akan bawa, dan kita perlu tahu kenapa berdikari dari pakai baju itu. Karena yang membedakan status hari ini itu pakaian. Kenapa beda kami para ustadz dengan kita ustadz bukan ustadz? Kan pakaian. Karena pertama jadi apa? Oh ustadz ada peci, ada baju koko, itu ustadz. Tapi ada yang main bola, mereka pakainya semua. Mereka yang menjadi pejabat dari pakaian yang tidak pakai. Dan hari ini orang membedakan status pakaian. Kalau pakaiannya bagus, bagi orang kaya. Pakaian biasa, orang biasa. Pakaian. Maka dengan menanggalkan pakaian kebiasaan kita memakai pakaian ihram, meninggalkan keagungan kita. Aku yang selama ini, aku yang merasa tanggalkan itu semuanya, hilang statusnya, hilang jabatan, hilang. Pernah kisah saya baca soal itu. Dia haji itu baru sekali dia pergi haji, dan hajinya itu haji umum, nggak ikut haji plus, dan dia tidak menerima fasilitas Raja Fahd. Aku ingin ingin haji ke soal dia baca di sana, ingin pergi lepas saya kontroversial itu. Aku ingin haji sebagai manusia biasa. Jadi itu dalam rombongan, ada dalam barisan jamaah itu juga sangat diterima. Jadi di situ akan melihat pakaian. Maka ketika kita memakai pakaian ihram, simbol
Ada miqat makani, ada miqat zaman, miqat tempat, ada miqat waktu. Miqat adalah tempat ataupun satu standar di mana di situ awal bermula. Maka nanti kita ada miqat. Kalau kita berangkat dari nanti singgah ke Madinah, berangkat rombongan pertama akan ada di Bir Ali. Ada miqat, ada beberapa miqat, saya nggak mau masuk di sini. Miqat ada tempat ini garis start. Kalau orang mau lari itu mulai dia melaksanakan di garis start, di start itu. Kalau dia tidak ada start, startnya sholat, takbir, Allahu Akbar, itu start. Startnya puasa, suara azan. Itu bukan suara siren, suara azan itu maksudnya waktu itu start. Nah, startnya haji adalah ketika kita berada di miqat. Ketika di miqat kita sudah memakai pakaian ihram dan kita di situ akan sudah tak lagi bawa barang-barang semuanya, datang memakai baju cuma yang kita butuhkan saja. Nah, ini awal. Kita berada di garis titik awal. Ini titik perubahan saya. Ketika kita berada di miqat, kita nanti mandi dan kemudian sholat 2 rakaat di tempat ihram kita. Ini awal start. Saya akan berubah. Saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Revolusi diri. Yang dulu saya banyak kekurangannya, ini saya akan berproses ini. Jadi ketika ada miqat ini bagi kita adalah start. Sebelum miqat kita berniat, ya Allah, karena kita ada niat haji, kita tinggalkan kampung, tinggalkan keluarga, tinggalkan harta semuanya. Saya akan berangkat haji sebelum miqat. Niat itu untuk satu apa? Untuk masuk kepada babak baru dari kehidupan kita. Jadi orang pergi haji ini orang yang akan melakukan revolusi diri, perubahan diri. Semua yang dulu yang kurang-kurang yang semua, insya Allah akan masuk pada satu fase yang sangat luar biasa. Hanya satu apa? Penghambaan diri kepada Allah. Karena seluruh ibadah haji itu menghambakan diri kepada Allah. Hilang. Kemudian setelah kita miqat, kita ada start, niat sudah mantap untuk masuk, buang semua label-label, buang semua keaguhan kita menuju tawaf. Kita berangkat dari Madinah nanti, berangkat dari Madinah berangkat ke Masjidil Haram. Nah, kemudian berapa lama? Saya nggak tahu berapa lama saya. 2005 ada niat pergi lagi, belum ada niat. Saya mau pergi lagi karena apa? Kemudian tawaf. Tawaf adalah ibadah yang kita lakukan mengelilingi Ka'bah. Kalau kita melihat dari kacamata biasa, bukan dari kacamata syariat, bukan dari filosofi agama, ini kan pekerjaan aneh. Keliling-keliling bangunan batu, mengelilingi batu saja. Keliling ada apa? Jadi ketika kita tidak memahami filosofi daripada ibadah ini, maka akan merasa kering rasanya. Apa filosofinya? Pertama, memutari Ka'bah 7 kali. Ya. Mungkin sebanyak 7 kali. Yang pertama, kita ingin katakan, kenapa ada tawaf? Ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam itu keluar dari surga itu karena memang bukan karena berdosa. Nabi Adam sekali diampuni dosanya. Kita diharap jangan terpenjara ataupun terkena dengan slogan yang dibuat oleh orang-orang muslim. Nabi Adam keluar dari penjara karena berdosa. Nabi Adam itu melanggar perintah Allah dan mohon ampun, diterima taubatnya. Kemudian keluar dari surga ke dunia. Memang sudah ditakdirkan dari awalnya. Wa yaqulu lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari awal memang ingin menciptakan manusia di atas muka bumi. Itu sudah ada awal. Bukan seperti orang-orang mereka Nabi Adam karena berdosa dikeluarkan dari surga karena sebuah pelanggaran, ya, karena hukuman dunia. Ini tidak begitu akidah Islam. Nabi Adam memang dikeluarkan dari surga, kemudian untuk menjalani ujian peribadatan di bumi, kemudian
bersama malaikat punya sebuah ritual rutinitas mengelilingi arsy. Jadi para malaikat itu mengelilingi arsy. Ya. Ketika sampai di bumi, kerinduan itu ada. Kerinduan untuk kembali mengelilingi seperti arsy, ada rindu seperti itu. Maka dibuatlah pertama itu sudah lebih dari Adam, adanya Baitullah, dan dari Adam mengelilingi itu. Jadi awal kisah tawaf itu proses riwayat. Tapi yang kemudiannya memang dilakukan menjadi salah satu syariat pemelaksanaan ibadah haji. Maka dikatakan bahwa Baitullah itu Ka'bah itu miniatur arsy. Kemudian tawaf itu sama dengan sholat. Makanya orang yang datang ke haji nanti masuk ke tawaf tidak ada tahiyat masjid. Jadi saya mau tahiyat masjid. Jadi ketika masuk ke Masjidil Haram, jadi Masjid Nabawi itu tahiyat masjidnya diganti dengan tawaf. Tawaf langsung tawaf. Saya bingung ya karena ada seperti bingung. Jadi langsung cuma bedanya saya hadis Nabi. Tawaf dengan sholat bedanya, kalau sholat jangan bicara, kalau tawaf boleh. Ibu sambil jalan berdua, kenapa mak? Udah capek? Apa kabar? Dalam melakukan berangkat, ketemu. Ini jangan tanya mak, ibu ditanya, kapan sampai? Mak jawab semua kali ibu itu dia sampai di sini. Dia tidak ngomong batal nanti tawafnya. Ini ada yang saya ceritanya, ada yang maaf begitu. Saya tanya, kenapa? Setelah awal dia maaf, dia belum jadi ikutan mahasiswa. Maaf ya, kita ada ngomong beritahu. Karena tidak cukup belajar fikih, boleh ikut bercerita, ngomong, tawaf itu istirahat dulu boleh, duduk dulu, nanti kita lanjutin lagi. Oh, kamar mandi dulu boleh, pergi kamar mandi. Apakah mulai dari awal? Tidak, dilanjutin. Kalau dari 2-3 kali kita semua. Jadi tidak perlu. Jadi ketika tidak ada ilmu ini sulit. Kalau tidak ada ilmu, kenapa ilmu tadi pas? Putaran keempat buang angin, putaran ke-6 buang angin lagi dari awal. Karena memang ada lapor, tidak lagi itu buang angin ini kita saja. Jadi boleh. Kemudian memiliki Ka'bah simbol mengikatkan diri pada satu titik. Kita fokus. Ini adalah sebuah simbolis bahwa hidup kita ini konsentrasinya ada pada satu titik, itu apa? Allah. Kita lihat pusat kita polisi Ka'bah. Ka'bah itu sentralisasi bahwa hidup ini apapun kita, bagaimanapun kondisi kita, Allah. Ada masalah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi wa semua hidupku, matiku, ibadahku, semua aktivitasku untuk mulia Allah. Jadi konsentrasi kita adalah pada satu titik, yaitu simbol mengikatkan diri pada Allah, mencari ridho Allah. Jadi kita kenapa dalam hidup ini filosofinya adalah cari ridho Allah. Kenapa itu boleh itu ridho? Kalau ini apa? Dalam rangka menjadi ridho Allah. Kalau Allah ridho, saya lakukan. Allah tidak ridho, saya tidak lakukan. Jadi ketegasan hidup itu jelas. Tujuan kita ada. Kenapa itu keliling-keliling apa? Keliling kayak gini, kayak segini, gigi mulai kalau aja keliling kan? Keliling apa? Dan ketika keliling kan, kita tahu ada filosofi apa, hikmahnya apa. Orang biasa. Gimana haji kali ini? Biasa aja. Haji juga seperti saya apa? Ada bedanya kalau kita paham. Kemudian ketika kita hanya menjadikan Allah sebagai orientasi kita, mengambil Allah, maka kita menjadi makhluk yang merdeka, bebas dari segala ikatan lain. Enak kali hidup kalau merdeka, tidak merasa tunduk dan tunduk kepada Allah. Orang yang tidak merdeka merasa dijaga, merasa dikontrol, merasa merdeka. Dikontrol sama ibu itu tidak masalah. Dikontrol dompet, saya lama di kelas dompetnya dikontrol. Itu laki-laki itu hidupnya dikontrol oleh wanita, bukan laki-laki juga kan dalam ibu bukan. Ya, bukan berarti. Jadi ini adalah menjadi pribadi
Di mana dalam satu pekan 7 hari itu ketujuh-tujuhnya kita ingin dalam suasana tauhid. Tidak ada satu pun sekalipun yang terjauh dari tauhid. Tidak boleh. 7 hari dari hari Senin sampai hari Ahad kita 24 jam itu tauhid kita selalu bergantung pada Allah. Jadi memang ibadah haji ini konsentrasi itu bertauhid, mengesahkan, mengamalkan itu. Kemudian kelilingnya dari titik pertama, mulai dari titik sebelah sini dari Hajar Aswad kita mulai kita keliling kepada Hijrah, tidak putus-putus. Maknanya apa? Ini dikatakan ya. Di sini bahwa tidak boleh lepas dari tauhid, terus keliling. Ketemu di titik ini, balik nanti ke titik ini. Karena boleh garis start ke akhir sampai. Jadi begitulah putaran-putarannya. Kenapa mutarnya ke kiri? Kenapa mutarnya ke kanan? Nah, kalau kan hikmatul tasyri' itu kita tidak terjadi, nggak disebut dalam kitab apa dalam Al-Quran ada. Ini nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Ini adalah filosofi yang dicoba dikeluarkan. Kenapa ke kiri? Karena putaran tata surya kita, galaksi kita itu berputar, matahari mengelilingi, bumi mengelilingi matahari itu dari kiri. Dan menurut satu ilmu fisika, saya baca, karena saya belajar ilmu fisika, ternyata putaran ke kiri itu begini putar, seperti itu kalau belajar anu itu kalau itu melahirkan energi. Bayangkan ketika semua jamaah ketika saat tawaf itu keliling semua mencari ke kiri ini menciptakan energi harmoni kekuatan yang situ. Ini melahirkan energi. Kemudian ternyata sistem peredaran darah kita juga itu juga dari kiri. Kemudian juga mengatakan filosofinya jantung kita ini sebelah kiri. Ketika kita keliling Ka'bah maka lebih dekat dengan Ka'bah, menunjukkan bahwa kita ingin hati kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari logika kita, menjauhkan dari segala rasa. Jadi menghilangkan keegoan kita. Terus soalnya itu kita banyak, ya Allah biarlah ibu saya, aku saya sombong, saya tidak ada. Kemudian memang itu sunnah Nabi, suruh keliling. Kenapa begitu? Dan begitu sudah selesai. Yang tadi kita katakan alasan ini, alasan itu di antara filosofi yang coba oleh para ilmuwan yang benar. Kemudian sa'i, apa itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwah. Dari Safa dan Marwah. Safa sekali, dari Safa Marwah sekali, dari Marwah ke Safa sekali, terus sampai di kali terakhir berakhir di bukit Marwah. Terakhir, putar dari ketujuh, berlari-lari kecil. Tapi tidak semua lari. Kita berjalan dulu, pas nanti ada tanda biru, ya tanda hijau, lampu hijau, itu di situ baru lari kecil. Kalau lari kayak apa? Lari seterusnya kayak lari tangga. Saya sampai keluar saat, nggak boleh. Berlari-lari kecil, itu hikmah. Jadi ini adalah salah satu pertama ingin kita katakan bahwa dari segi hadiah Safa Marwah, bukit Safa bukit Marwah. Filosofi yang dimana Safa adalah bahasa Arab artinya Marwah itu mulia. Jadi filosofinya ketika kita berangkat dari kesucian akan berakhir pada kemuliaan. Kalau kita mulai sesuatu yang baik, insya Allah akan hasilnya jauh lebih baik. Ketika kita mulai sesuatu yang berangkat dari ketulusan, maka hasil yang kita dapatkan juga sebuah kemuliaan dan kehormatan. Sebaliknya kita mulai dari sesuatu yang buruk, maka padahnya efeknya adalah sesuatu yang buruk. Maka bahasa lainnya apa? Tidak akan mungkin kita dapatkan sesuatu yang bagus, yang mulia kalau tidak dimulai dari sesuatu yang baik. Itu filosofi. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu ini yang penipuan saja, mana sesuatu dari niat yang baik, maka ada yang bertanya Ustaz, saya kemarin itu ini kisah saya alami. Seorang yang pernah saya di dalam penjara Polres Biren dulu lama. Boleh nggak
saya mencuri, merampok BBRI, jadi menjadi bendara, tapi saya tidak memakai dan tidak gunakan sedikit dan saya makan. Saya gunakan untuk memberikan untuk orang miskin di daerah sekitar saya. Boleh tidak? Niatnya saya baik, bukan saya makan, jangan masalah. Tidak menghalalkan mencuri hanya karena tujuan yang baik, ujungnya tidak ada manfaat, tidak ada apa. Kemudian kisah Hajar mencari air, kita pernah kisah dari itu, inspirasi mencari air. Kita yang pertama yang kita dapatkan, sebuah keinginan akan dapat diwujudkan kalau dimulai dari niat yang ikhlas dan kerja keras. Hajar berlari dari Safa, Marwah, hanya untuk apa? Untuk mendapatkan air untuk diberikan kepada anaknya Ismail. Ikhlas hati seorang ibu. Ibunya memang itu orang yang luar biasa. Cintanya kepada anaknya, bapak juga kita bapak. Jadi apa namanya? Ketulusan seorang ibu demi anaknya, dia berkorban, lari. Dan yang kedua, kerja keras. Bahwa ini menjadi filosofi. Kalau ingin dapatkan sesuatu, lahirlah dari apa? Dari niat yang tulus karena Allah dan dari perjuangan yang sungguh-sungguh. Maka dari kesungguhan ini orang-orang yang pulang haji tak mendapat semangat. Orang yang pulang haji ini orang-orang yang ikhlas sekali karena filosofi sudah dapat. Kemudian juga mengajarkan air itu bukan didapatkan oleh Hajar. Dia lari dari Safa ke Marwah, Safa, Marwah, Safa. Bukan Hajar yang menemukan air. Dari mana keluar air? Dari kaki Ismail. Terkadang kita ada capek dalam salat, ternyata kita tidak dapatkan seperti itu yang seperti kita mau. Akhirnya kecewa. Ternyata Hajar tidak kecewa. Tidak ada yang sia-sia dari ikhtiar Hajar. Tapi air itu justru keluar dari kaki Ismail yang masih cuma tolak-tolak tanah. Dia belum menendang kaki kecilnya, dari situ keluarnya air, kemudian air zam-zam berkumpulan. Dari situ keluarnya. Artinya dalam hidup ini jangan selalu pede mengatakan apa yang aku akan usahakan itu akan dapat tidak. Kadang kita capek dalam sesuatu, kita berjualan, orang berjualan tidak dapat. Ternyata rezeki hari ini bukan dari dia jualan, rupanya dari tetangga sebelah kasih buka puasa. Rezeki kita tidak tahu dari mana, bukan mesti dari ikhtiar kita. Itu ada dari yang Allah berikan min haitsu la yahtasib. Secara logika seharusnya yang dapat itu adalah Hajar. Kenapa dari Ismail? Jadi kita memahami Allah la haula wala quwwata illa billah. Ayat ini dapat dari Ismail. Kemudian Arafah nanti kita berkumpul di lapangan yang sangat luas, namanya Padang Arafah. Sangat luas, sama dengan Padang Amalira, jauh sekali Amalira. Di situ tujuannya adalah kita berkumpul. Ya, dalam riwayat hadisnya nanti ada berkumpul di situ. Bukan bagiannya Jabar Rahmah. Kita nyari Jabar Rahmah. Untuk apa? Di situ tempat pertemuan ada dan Allah. Maka jika kita naik ke sana, banyak orang Indonesia itu mana? Nama orang kita rumahnya kan boleh jadi tulis namanya catatnya di kampung sana supaya nanti jadi jodoh. Seperti dipertemukan antara Adam dan Hawa. Itu bukan filosofi itu yang kita ingin cari. Yang pertama berkumpul di Padang Arafah, di Arafah nanti di sana dan haji Arafah. Al-Hajj Arafah, haji itu Arafah. Haji Arafah. Kalau sudah Arafah sudah haji lah. Tinggal yang lain saja. Jadi Al-Hajj Arafah ini berada di Arafah ini, boleh dari Arafah ini adalah persatuan ini disebut dengan Mu'tamar Alami. Persatuan umat Islam sedunia dari Batam, dari Rosawi, dari mana-mana, dari Papua juga berkumpul di situ. Satu tujuan, satu pakaian dengan serba putih. Ini persatuan yang sangat menakutkan. Luar biasa. Di situ dibangkitkan seorang pendeta
orang Prancis, Ray Chatelain. David Ray Chatelain. Dia menulis sebuah buku Al-Arab ala Islam, ekspansi dalam dunia Islam. Dia katakan ada 4 hal yang kenapa tidak berhasil untuk mengalahkan umat Islam. Salah satunya adalah haji. Orang Islam itu salah satunya adalah haji. Kenapa? Dalam setahun orang Islam syukur tunjukkan kekuatannya, berada di satu tempat yang sama dengan tujuan yang sama, berkumpul yang sama dalam satu persatuan umat, dan itu dalam satu persaudaraan. Tidak ada yang lagi kamu orang mana, bangsa apa, darah kamu dari mana, enggak ada. Situ itu kekuatannya. Maka ini bagi orang-orang non-Muslim ini menentukan. Jadi pertemuan kita juga kesempatan untuk mencari saudara, cari saudara dari mana Pak? Kalau dijawab kayak bahasa Afrika, nah, ini buat bahasa Islam. Berkumpul di Arafah, persatuan dan persaudaraan. Yang ini yang telah hilang dari kita. Hari ini mulai dalam persatuan kita hanya masalah sedikit berantem, hanya masalah terawih berapa bulan bisa berantem. Bisa nggak ya lagi kemudian persaudaraan yang disitu kamu nggak ada lagi bagaimana? Nggak ada lagi. Kita hanya persaudaraan kurang. Kemudian Arafah, nama Arafah dari kata Arafah ya'rifu arafatan, perkenalan. Apa perkenalan itu? Di Arafah kita duduk termenung. Apa kegiatan di Arafah? Bukan buat status. Dua Arafah itu bukan duduk-duduk nonton. Arafah itu adalah duduk tafakkur. Kita mengenal Arafah, mengenal diri kita sendiri. Mengenal salah satu yang benar, man anta, siapa itu? Man anta. Karena para ulama mengatakan man la ya'rifu nafsahu wa la ya'rifu rabbah. Orang yang tidak kenal siapa dirinya, dia akan kenal siapa Tuhan. Maka konteksnya adalah di Arafah ini adalah momen untuk kita mengenal diri kita sendiri. Arafah mengenal diri kita, siapa kita? Dengan segala proses kita lahir dari mana dan bagaimana, aku nanti akan kemana, min aina ila aina wa limadza. Pertanyaan yang kita jawab, aku dari mana ke mana, mengapa ada, maka di situ kita akan mengenal itu. Baru kita kenal siapa. Kemudian duduk berdiri, introspeksi diri, berdoa, dapat di mustajab doa di Arafah, berdoa saja dulu, berdoa aja, minta, tidak mustajab doa pada waktu itu. Jadi saya melihat ya orang yang tak ada tujuan, datang duduk, nongkrong, buat selfie di sana, boleh, bukan nggak boleh. Tapi tidak lupa substansi dari ibadah. Melempar jamaah, ada 3 jamaah. Jamaah ini tak tahu. Kata orang Turki, ar-rajmu 'ala syaitan. Orang Turki ambil kayu, ambil batu besar-besar itu melempar syaitan. Setelah ada lagi duluan. Dulu memang simbolisnya Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail itu melempar syaitan karena menggoda supaya tidak jadi sembelih lempar. Ya. Tapi hari ini simbolis. Jadi kalau kita lihat, kemudian kami dari petugas haji itu paling lama keluar. Saya 3 bulan di masa petugas haji 3 bulan. 1 bulan sebelum jemaah haji datang, 1 bulan kapan perayaan, 1 bulan setelah orang pulang. Ketika dibersihkan itu, setelah jemaah sudah pulang dibersihkan jamarat itu, mendungnya 3 juta. Kenapa lempar? Semua lempar. Padahal yang disyariatkan adalah melempar kerikil kecil, bukan batu sekali. Ya, orang Turki itu dia datang pas ada waktu istimewa itu jamaah Indonesia tidak boleh lewat. Ada waktu yang paling afdal itu ditahan karena memang sudah jamaah lain. Kami petugas itu ada di situ, itu. Siapa yang Indonesia dilempar batu? Orang itu malah setan, melempar setan. Bukan ya, itu bukan dua. Jenazah itu berdua ya. Jadi semua mereka marah dengan apa? Marah siapa setan. Setan tahu kita tahu juga ada mulai lagi. Nah, di situlah pertama kita ada dalam sebuah permusuhan. Dalam hidup ini adalah innahu aduwwun mubin. Setan
syaitan ini adalah musuh yang nyata. Dalam diri kita ini ada 3 musuh. Dalam diri kita ada 3 musuh. Kita kalau ayat berperang ada musuh. Musuh yang pertama adalah nafsu. Musuh yang kedua adalah syaitan. Musuh yang ketiga adalah kaum munafik dan musyrikin. Jadi itu 3 musuh kita. Ada yang katakan 4. Saya mengatakan 3. Nafsu dulu. Nafsu kita itu musuh kita. Kalau kita nggak bisa menundukkan dia menundukkan kita. Yang kedua, syaitan. Syaitan itu musuh. Maka tidak boleh menjadi sahabat. Ya, sahabat kita bersahabat dengan syaitan. Boleh nggak bersahabat dengan syaitan? Tidak boleh. Walaupun syaitan itu baik. Ya, syaitan kadang-kadang menawarkan banyak hal kepada kita. Nah, di situ ada komitmen kita bermusuh dengan syaitan. Kita akan lawan syaitan. Siapa Bapak Ibu lawan syaitan? Jadi mari ini. Nah, Ibu memang mengatakan lawan setan, kayak kami juga beda. Ibu, kita lawan setan. Kalau kita ada permusuhan dengan setan, setan tidak akan mendekat dengan kita ini. Oh, nanti setan lagi marah akan mengganggu saya, akan mengganggu anak saya, minta maaf itu. Setan akan kuat dalam karma. Permusuhan dengan dia itu mengalahkan setan. Dan hati-hati, ganggu setan. Tapi gak boleh. Dan kemudian kenapa 3 kali lempar-lemparan kemudian akal, ulah, usaha dan sebagainya? Kenapa? Ini lempar permusuhan dengan setan sebagai simbol perbaikan diri dan proses perbaikan itu bertahap. Anak mungkin berpikir akan jadi bertahap. Kalau nggak sanggup sekali, ada kali 2, nggak sanggup 3, nggak sanggup banyak sedikit, kemudian bertahap. Tapi tidak ada yang instan. Terakhir tahlul, memotong rambut. Apa hubungannya mencukur rambut? Awalnya dicukur semuanya. Paling tidak dipotong kecil saja. Itu lagi perempuan cukup dipotong semua. Nanti dia pulang jamaah pada Ustaz cukup ibu pulang dulu. Jadi salah. Perempuan dipotong sedikit. Simbolnya adalah membersihkan diri dari dosa dan hidup baru. Jadi ada sebuah komitmen di mana ketika kita komitmen sudah kita lakukan semua proses penghambaan diri. Terakhir saya akan kembali ke negeri kita, kembali ke tanah air. Sebagai apa? Sebagai orang baru. Sebagai orang yang komitmen baru. Dengan sebagai orang yang sudah menuntaskan semua rukun Islam. Saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Mana buktinya? Saya dulu diajarkan sama guru saya. Saya dulu ada satu sifat renjang muting itu renjang marah, cepat gigi, muting. Jadi apa beda cara mengobatinya? Kamu pulang ke rumah, itu ada tiang kayu, ambil parang di sana. Selagi tanda itu masih ada, kamu tekan. Jadi kita membuat satu tanda dalam diri kita. Setiap orang marah tanda pada jadi. Jangan kalau jadi sambal. Kalau pedas dan tomat, kalau nggak pedas begini lagi. Nah, itu. Jadi ada satu komitmen. Saya akan buat. Ternyata saya lakukan berhasil mengalahkan hati itu berhasil. Terakhir, keutamaan kita haji dan umroh yang pertama. Haji dan umroh ini menghapus semua dosa kita. Jadi insya Allah Ibu, kita semua punya dosa. Berangkat ke sana dengan mengikuti fase-fase tadi itu, insya Allah balik nanti semuanya adalah kama wulidat ummu, seperti bayi bayi. Kalau kita tadi benar-benar mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau hanya kepada dua yang biasa, benar-benar mohon ampun dan benar-benar memahami diri baik, kama wulidat ummu. Yang kedua, menghapus kefakiran. Insya Allah orang berjaya akan miskin. Udah mau biaya besar gimana nanti modal saya akan balik kayak itu akan diganti sama Allah, akan diberikan ganti dengan harta yang diberikan. Kemudian haji yang mabrur, ya, haji yang mabrur, haji yang mabrurah, haji yang mabrur kita laksanakan dengan baik dengan segala ketulusan dan segala penghambaan ini kepada Allah. Thawabul jannah. Jadi ibu kalau bisa meninggalnya langsung masuk surga. Jadi masuk surga insya Allah. Kemudian
semangka batu, iya ya Bu. Itu mulut kalau nggak dijaga itu keluar semua burung binatang. Saya jadi petugas haji, kenapa di tempat jamaah yang nggak ada makanan, kunci nggak ada, ruang kamar nggak ada kunci, air satu hotel nggak ada. Seluruh petugas dari Jakarta tidak ada berdatang, saya datang sendiri saya. Dari mana? Dari Sulawesi. Yang saya datang. Justru mereka ada dari Sulawesi yang jamaah Sulawesi keras. Saya datang, langsung dipegang baru masuk dalam kumpulan langsung ditarik di sini. Ditarik mana air? Sudah lagi ditarik meninggal. Ditarik mana air? Sebentar. Mana air? Kami dah cari air untuk kamar mandi, nggak ada air, makanan dan sarapan pagi. Jam sudah jam 11, sarapan pagi belum sampai. Itu bayang ya. Gitu ditarik gitu. Sebentar saya tahu. Mau Pak dari mana nih? Kami dari Sulawesi. Saya dari Aceh. Saudaraku itu di Belum. Nah, itu modal saya. So, ini saya dari Aceh, langsung saudaraku di Belum. Ada air. Jadi ujian itu banyak sekali. Ujian itu kalau kita nggak ada tabur akan keluar lah. Kefasikan, keluar kata kotor, carutan itu kita nggak ada main. Apa yang marah-marah anjing. Saya sempat video di nama anjing kan, kata kawan saudara saya, jangan marah. Bagi mereka itu anjing sebenarnya, jangan marah. Jadi itu marah begini, kita apa bisa tahan emosi. Jadi kita begini di hati ada ujian, ada. Saya di depan mata saya lihat, di depan Ka'bah dia nggak nampak Ka'bah. Mana Ka'bah itu Ka'bah mana? Saya katakan istighfar. Kemudian jadi tamu Allah. Jadi kalau tamu Allah, ketika kita berdoa itu makbul. Maka di sana itu perbanyak doa terus kenapa? Tamu Allah. Tamu presiden aja kita sedang dapat jabatan presiden di hari kemerdekaan, kita minta apalagi tanpa Allah. Kemudian bagi wanita yang pergi haji itu seperti jihad, nilai pahalanya besar. Kemudian ibadah haji itu pahalanya berlipat. Itulah keutamaan. Jadi alhamdulillah berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semua semoga sampai di tempat melaksanakan ibadah haji maupun nanti yang umrah. Jadi kami bisa mendoakan, tapi tolong ya, ditadaburi, dipahami sebenarnya baru ada rasa. Maka wajar ketika pulang itu tahu mabrur enggak mabrur sampai di sini. Mabrur enggak mabrur itu udah sampai di kampung. Biasanya kita jaga nilai haji kapan? Cuma 1 bulan, masih suasana gelang dan copot. Ini gelang ini tanda kenal supaya tidak hilang di sana, makanya dicopot. Nggak ada keberkahan apa gelang itu, nggak ada keberkahan apa. Hanya tanda pengenal jamaah haji dengan nama dan nomor kloternya. Kita ketika dapat nama Alif, nomor kloter berapa, BDI berapa, dicari di sekolah, rumahnya di sini, datang kapan, pulang kapan kita tahu. Kami bilang itu punya aplikasi itu, kan saya, oh ini siapa bapak itu? Iya, maka saya jadi orang kita tahu. Saya mengatakan, jadi ketika sudah pulang ke tanah air, disitulah kita tunjukkan mampukah kita menjadikan orientasi hidup kita karena Allah, mampu tidak menjaga mulut kita, mampukah menjaga hati kita sepanjang hidup kita ke depan sampai kita. Jadi bukan 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan saja, saya jadi kembali ke habitat kita tidak. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, mudah-mudahan kita semuanya bisa menerima itu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sangat gamblang rasanya Bapak Ibu ya, apalagi yang sudah pernah berumrah dan berarti. Tapi saya yakin semua itu tidak dapat setelah pulang. Ingin pergi lagi, ingin menyempurnakan apa yang sampai yang besar. Kami beri kesempatan pertama buat Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Silakan Ibu, waktu kita masih panjang. Ada mic di depannya. Ada benar-benar silakan Bu, ditanyakan saja, tidak apa-apa. Yang di luar tema pada hari ini juga boleh, saya menyambung dengan pasangan.
kemaslahatan bapak dan ibu. Atau barangkali saya bantu saja Bu. Ada nggak Ustaz? Di dalam step-step tertentu itu ada doa khusus misalnya. Kan ini yang sibuk sekarang para calon jemaah di Rahman ini dengan buku yang tebal dan kasihnya memegang buku atau menghafal doa-doa tertentu. Atau memang dianjurkan atau memang lebih baik kita perlu berangkat dari kedua. Ini diktat dari gantung di leher. Ini kapan rumahnya habis saya hafal. Maka saya bilang tadi, jadi panik kenapa? Tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus sepanjang pelaksanaan ibadah haji dan umrah, kecuali pertama kita diajarkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi setelah kita melakukan ini qadrul ihram itu dulu kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Terus itu di mulut kita. Jadi itu jadi nasyid atau dilakukan sepanjang perjalanan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Apalagi ketika naik tanjakan naik turun. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Itu kan enggak perlu pakai buku. Nah, itu pertama. Jadi bacaan. Yang kedua, ketika tawaf, ketika kita melewati Hajar Aswad. Apa doa kita? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu nggak perlu pakai buku. Orang di Arafah tidak ada bacaan khusus. Nanti di Mina nggak ada. Ketika melempar jamaah ada doa khusus, nggak ada. Nggak diajarkan. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Nggak sempat pegang buku ibu. Kalau ibu pegang buku ditabrak sama mobil di belakang. Benar begitu. Orang-orang Arab itu besar-besar, Turki, Afrika itu besar-besar. Besar-besar. Jadi kalau kita sibuk dengan buku, tenggelam. Jadi di situ mungkin di jamaah yang baru berangkat pertama, buku yang dia pinjam ada jadi tolak. Kan nggak pakai buku di jamaah. Apa ada? Itu kita baca doa yang kita hafal. Tetapi jangan nanti disibukkan buku. Nggak sempat. Kalau saya duduk di masjid, mau kita baca. Tapi ketika dalam tawaf, nggak sempat ingat suamiku. Kalau dia jaga buku, dia suami. Gitu kan? Jadi hilang pasangan kita, hilang ini dalam kita. Jadi itu. Cuma dua ini saja. Yang lain sudah sekali Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Itu aja doa. Jadi dalam hal kita mengatakan itu, buku itu pegangan. Oh, sudah bisa bahasa Arab, Ustaz. Dengan bahasa yang kita bisa, bahasa Indonesia, bahasa Aceh, bahasa apa yang kita bisa kalau nggak bisa bahasa Arab, atau kita kalau nggak tahu dalam hati, tapi bagusnya doa itu diucapkan. Allah mendengar, Allah menggerakkan mulut kita, Allah mendengar yang di hati, Allah mendengar yang di hati kita, tetapi mengucapkan itu untuk meyakinkan kita dengan apa yang kita minta. Meyakinkan kita, ya Allah berikan aku kemudahan, jelas. Ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah. Jadi kita ketegasan. Makanya doa itu diucapkan. Tapi jangan terlalu keras-keras. Nanti orang tahu rahasia kita. Tidak ada. Terima kasih Ustaz. Kami kesempatan pada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami muliakan, jamaah semuanya yang kami hormati. Langsung saja Ustaz. Kami ingin bertanya pertama sekali di sini meluruskan niat Ustaz. Karena saya lihat di buku ada dua versi niatnya, ada nawaitu, ada tidak nawaitu. Mana sesungguhnya yang lebih tepat itu? Yang kedua Ustaz, di saat kita mengambil niat haji, kita berada di tanah haram. Tapi kenapa kita di saat kita umrah keluar dari tanah haram? Mohon penjelasan
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, lafaz yang dibuat itu berbagai lafaz, karena ittifaq para ulama itu niat di hati, ittifaq. Kemudian khilaf di kalangan para ulama terkait dengan melafadzkan, dan dalam haji itu dilafadzkan. Untuk khusus untuk dalam niat haji itu dilafadzkan. Boleh dengan kalimat nawaitu, atau tidak menggunakan kata nawaitu, sama juga versinya. Boleh dalam bahasa Arab itu banyak. Aqsud boleh juga, aku bersengaja. Aqsudu, qasdun. Jadi ada beberapa istilah yang bisa digunakan yang menunjukkan sebuah ketekatan hati dalam melakukan suatu amalan. Jadi supaya tidak terlalu bingung, jadi boleh menggunakan kemudian itu pakai buku. Jadi dengan cara dilafadzkan niat itu. Nah, satu. Yang kedua, niat itu apakah di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Ya. Yang pertama, kita berniat itu sudah dari rumah. Ya, ketika kita sudah pakai ihram itu, kalau misalnya berangkat dari sini itu kan, kalau rombongan pertama itu kan belum pakai baju ihram, ya. Rombongan kecuali yang berangkat gelombang kedua sudah pakai baju ihram karena langsung ke Mekah. Ya. Jadi kita sudah, ketika kita berniat itu, di sini para ulama membedakan. Ada yang mengatakan sebelum ke tanah haram itu kita sudah berniat, sudah menyampaikan itu. Tapi sebagian lagi mengatakan pas di miqat. Pas di miqat ini di mana batas sebelum kita sampai ke tempat haram. Jadi di miqat kita. Jadi di miqat itulah kita berniat. Nah, di situ kita memperkuat tadi, aku sudah sholat, kita berniat. Nah, setelah kita berniat langsung menuju pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi kalau saya lebih cenderung kepada berada di tempat miqat. Walaupun di belakang itu juga boleh kita sudah berniat. Nah, itu. Ada dua versi lagi. Pernah saya lakukan sebelum, karena saya ada niat. Tapi pas buka saya ulang lagi, menguatkan lagi azam saya berangkat jadi haji. Kenapa? Terjaga betul. Karena cuma sekali seumur hidup. Setelah pergi ini kapan saya kembali lagi? Saya belum tahu kapan kembali lagi gitu, bisa pergi haji. Karena memang haji ini panggilan itu. Ya, saya pengalaman saya pergi waktu itu. Saya sudah telepon orang tua, kirimkan uang, saya berangkat haji dari Mesir. Saya berangkat dari Mesir, telepon orang tua. Orang tua ada kirim uang, tapi nggak cukup. Karena nggak cukup, tiba-tiba ada kawan mahasiswa butuh pinjam uang untuk bayar sewa rumah. Jadi uang haji saya itu saya kasih dia, tapi nggak ada kapan dikembalikan. Ya Allah, dari kecil kapan dikembalikan? Tetapi pada saat itu, ketika dikembalikan, saya tiba-tiba nama saya terpilih menjadi salah satu petugas haji Indonesia dari mahasiswa Kairo. Jadi keluar nama dari situ. Jadi panggilan nama, saya kalau dikembalikan, saya nanti saya pinjamkan ke kawan. Sampai sekarang nggak dikembalikan. Nggak ada utang pernah ketemu lagi. Saya pokoknya waktu saya balik dia sudah pulang dari haji sudah pulang. Nah, jadi saya bagi pinjam ulang, Allah menggantikan yang lain. Karena saya itu, ya Allah bisa saya bebaskan. Itu pengalaman dari saya. Jadi doanya bisa dianya di tempat miqat. Terima kasih Ustaz. Mungkin ini masih menyangkut dengan niat atau miqat tadi Ustaz. 25 tahun yang lalu ketika saya pertama Ustaz, kami miqatnya di Jeddah, jadi bukan di Yalam. Kebetulan pada waktu itu kami berenam pertama. Cuman akhir-akhir ini saya lihat termasuk tahun yang lalu bahwa orang sudah diperintahkan atau dianjurkan oleh petugas memakai ihram itu mulai di bandara. Pertanyaannya Ustaz, apakah di bandara sudah berniat atau sesampai di istilahnya di Yalam saja, di Yalam kira-kira 2 jam sebelum sampai ke Jeddah yang masih dalam pesawat.
apakah di sana diniatkan atau disempurnakan kalau yang laki-laki dengan ihram yang sempurna, mungkin ketika pesawat landing atau mendarat di sini atau terbang di sini belum sempurna ihramnya. Istilahnya buat laki-laki masih ada pakaian dalam. Nah, apakah ini yang lebih mudah atau lebih sempurna, lebih mengurangi persoalannya? Bagaimana Ustaz? Apakah niatnya bisa sampai di mikat atau ketika kita naik pesawat? Terima kasih. Permasalahannya dari khilaf fikih ketika para ulama berniat apakah sebelum perbuatan itu dikerjakan atau beriring. Ini kan maka muncul contoh dalam sholat. Dalam sholat kita niat ada yang mengerjakan niat sebelum takbir. Kan takbir ini kan sebagai pembukanya sholat. Maka ada yang niatnya sebelum takbir. Sholat al-maghrib, sholat al-fa'adim. Kita sebenarnya Allah. Ada mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i muqtarinun bil fi'li. Niat itu berbarengan dengan makanya kan Allah. Jadi berbarengan antara lafaz takbir dengan niat itu berbarengan dimasukkan. Ya. Awal berada Allah. Ada macam-macam perempuan. Jadi boleh. Nah, kedua boleh. Yang nggak boleh adalah niat ketika sholat. Allah salih. Jadi termasuk juga dalam masalah ini para ulama mengatakan bahwa bagi sebelum ketika kita di bandara sudah pakai ihram, kita berniat itu sudah start. Tetapi memang batas akhir kita niat ada di miqat di dalam lam. Kita kena di pesawat sudah sampai di dalam lam disampaikan. Tapi saya baru tahu karena saya nggak lewat sini, saya nggak lewat. Ini saya ikut lewat jalur laut merah. Jadi miqatnya adalah kita ada di dalam pesawat. Ketika dikatakan kita sudah dapat di dalam lam, nah kita berihram sudah ada, mandi sudah tadi sebentar di bandara dan kita sudah langsung berniat. Sengaja saya berniat untuk berangkat haji tahun ini karena Allah. Sudah singkat ada. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, jangan sampai di sana. Lu kalau belum ingin haji bahasa Arab tuh. Jadi bagi yang tidak bisa ngafal niat tadi yang ada itu, sudah sengaja saya berangkat pergi haji memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Ini yang penting kita mencakup apa yang kita mau lakukan. Karena Allah selesai. Nah, jadi kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, tapi kalau memang ada buku, sudah sampai di situ kita, itu maksimal boleh kita pergi. Dan kalau sudah sampai, kalau berniat, nah ini yang sudah bermasalah. Nah, ini menurut segi para ulama mengatakan niat di situ. Maka kalau niatnya itu adalah paling batas miqat. Ketika di miqat di situ kita pergi. Terima kasih. Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz sedikit menyangkut dengan salat di Arafah Ustaz. Ini mungkin ada beberapa yang pendapat karena kita di Arab itu sudah tinggal beberapa hari, ya walaupun kita periode kedua, dianggap sudah mungkin. Jadi itu ada yang mengatakan di Arafah kita harus salat menurut waktu. Mas duhur, ya duhur, asar. Tapi ada yang mengatakan kita sesuai petunjuk dari kedua periode, berarti boleh jamak untuk asar. Atau ada yang mengatakan jamak saja. Jadi ini bagaimana Ustaz? Sebaiknya kita lakukan di Arafah. Ya. Syariat yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW adalah jamak kasar. Ya, itu jamak kasar. Itu yang dipraktekkan. Bagi orang yang percaya kan tidak ada dalam tidak perlu jamak dengan kasar. Karena ini pelaksanaan haji,
kita mengambil fadilah sunnah. Fadilah sunnah itu ikut bagaimana dipraktekkan. Nah, hadis tadi Pak, khudhu anni manasikakum. Ikutilah manasik kalian seperti manasikku. Jadi khudhu anni manasikakum. Ambillah cara pelaksanaan ibadah haji, ikut bagaimana. Oh, malah salah khilafiyah kita ada. Tapi untuk satu posisi di Arafah itu ikut bagaimana petunjuk yang ada diajarkan dalam sunnah Nabi. Pahalanya dari mana? Pahala keutamaan mengikuti sunnah. Karena mengikuti sunnah ada pahalanya. Besar pahala mengikuti sunnah itu. Ya. Kisah seperti kisah orang yang sahabat Nabi yang tayammum kemudian menemukan air. Setelah menemukan air, dua orang ini, yang satu mengulang sholatnya, ambil wudhu lagi karena ada air, yang tadi dibatalkan, jadi tetap sholat kali kedua karena dengan air, terdapat air. Satu lagi tidak cukup, dia cukup dengan sholat tayammum. Dua-dua lapor sama Nabi. Yang ulang sholat dapat pahala, dua pahala zuhur sama pahala asar. Yang nggak mengulang, kamu dapat pahala mengikuti sunnah. Jadi kalau saya sih dalam pelaksanaan ibadah haji ngambil bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asabta sunnah, sesuai dengan sunnah. Nah, itu walaupun boleh tidak salah sholat sempurna, sholat ini, sholat jadi berjamaah juga, sholat sendiri juga sah, tapi usahakan ambil fadilah sunnah. Silakan lagi Bapak yang Ibu yang ada pertanyaan. Kalau tidak ada, sudah selesai materi kita hari ini. Terima kasih banyak Ustaz yang telah menyampaikan. Mudah-mudahan ini memberi jalan, membuka jalan kemudahan buat calon jemaah haji dari khususnya dari daerah kita ini. Bapak Ibu sudah ditentukan kloternya ataunya di gelombang pertama atau kedua? Pertama ya? Kedua. Kloter 11, Kedua ya? Kalau kedua berarti turunnya langsung di Jeddah. Tidak ke Madinah dulu ya. Mungkin seperti pertanyaan saya tadi, buat Bapak Ibu dari bandara sudah dianjurkan untuk memakai pakaian ihram. Mungkin tadi lebih mudahnya berniatlah di ihram. Atau nanti di dalam pesawat biasanya setiap waktu salat diumumkan, setiap waktu tempat-tempat untuk dilewati akan diumumkan. Makanya berniatlah di sana untuk menghindari ada yang batal-batal. Kalau kita niat dulu takutnya ada batal lagi gitu kan. Demikian. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya bahwa pertemuan kita ini adalah 3 kali lagi. Insyaallah pada Ahad depan nampak tilas situs sejarah Mekah dan Madinah insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Damanur. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat-sehat bisa hadir ke tempat kita bersama ini. Kita sama-sama belajar dari ilmu untuk Allah mudahkan jalan untuk beribadah. Kepada Bapak Ibu yang menyampaikan infaknya agar dapat menghubungi 2 nomor ini, tadi ada nomor di WA dikirim atas nama Ustaz Muhammad dan Bapak Nasir Mata. Bapak Nasir adalah salah satu di antara anggota jamaah nanti yang akan berangkat bersamanya. Insyaallah Allah mudahkan semuanya berangkat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah mudahkan segala rintangan dan berikan kemudahan kepada calon jemaah haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.